Dalam kehidupan, kita semua mungkin punya impian yang terasa sulit untuk diraih. Bagi Minda Dentler, penyandang disabilitas yang mengalami kelumpuhan dari pinggul hingga kaki, impian itu adalah bagaimana agar dia dapat mengikuti Ironman World Championship di Kona, Hawaii. Ini merupakan ajang perlombaan triathlon yang paling menantang di dunia. Minda Dentler lahir di Bombay, India. Karena sang ibu tidak mampu merawatnya, dia ditinggalkan di panti asuhan. Beruntung dia diadopsi oleh keluarga Amerika dan pindah ke Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam ini, dia menjalani serangkaian operasi agar bisa berjalan dengan bantuan penyangga kaki dan kruk. Di usia remaja, Minda sempat merasa rendah diri karena alat bantu jalan yang dia pakai membuatnya terlihat tidak cantik. Namun di saat yang sama, dia menyadari betapa beruntungnya dirinya dibandingkan banyak penyandang polio yang tidak mendapatkan akses. Baik akses ke layanan kesehatan, pendidikan, atau kehidupan yang lebih layak. Dia tahu jika saja dia tidak diadopsi, mungkin dirinya tidak akan bisa menjalani hidup seperti sekarang ini. Rasa syukur itu dia wujudkan dengan aktif sebagai relawan, melanjutkan pendidikan tinggi, menjelajah Eropa sendirian, bekerja sebagai konsultan di New York, dan meraih gelar MBA hingga menjalani kehidupan sebagai seorang ibu. Di usia 28 tahun, Minda mengenal sepeda tangan untuk orang-orang dengan keterbatasan fisik seperti dirinya. Dari situlah muncul keberanian untuk bermimpi besar mengikuti Ironman World Championship di Kona, Hawaii, yang merupakan impian masa kecilnya yang dulu hanya bisa dia saksikan melalui televisi. Dalam lomba ketahanan fisik ini, para peserta harus berenang sejauh 3,8 km di Samudra Pasifik. Juga bersepeda tangan 180 km melintasi medan lava. Dan juga maraton dengan kursi roda balap sejauh 42 km. Bayangkan, total jarak yang harus ditempuh sejauh 226,3 km. Dan itu harus ditempuh dalam waktu kurang dari 17 jam. Saat itu belum pernah ada satupun atlet perempuan pengguna kursi roda yang berhasil menyelesaikannya. Tahun 2012, Minda mencoba untuk pertama kalinya, tapi gagal. Dehidrasi, kelelahan, dan tekanan waktu membuat Minda menyerah. Namun seorang teman berkata padanya, mimpi besar hanya bisa terwujud jika siap untuk gagal. Setahun kemudian, Minda kembali menantang dirinya. Dia mendorong dirinya dan menyingkirkan suara-suara di kepalanya yang menyuruhnya untuk menyerah di tengah perlombaan. Kali ini dia berhasil. Waktu tempuhnya 14 jam 39 menit. Minda menyelesaikan lomba dengan mencetak sejarah sebagai perempuan pengguna kursi roda pertama yang menyelesaikan Ironman di Kona dalam 35 tahun sejarah kejuaraan tersebut. Namun bagi Minda, keberhasilannya bukan hanya soal olahraga, tetapi simbol misi perjuangannya untuk melawan polio. Karena lewat kemenangannya, Minda ingin menyerukan pentingnya vaksin untuk membebaskan jutaan anak dari ancaman polio. Di Kick Handy, saya sendiri telah banyak bertemu dengan sosok-sosok pahlawan yang luar biasa seperti ini, yang juga melampaui keterbatasan fisiknya dan memberikan dampak besar bagi masyarakat di sekitarnya. Ambil contoh Irma Suryati di Kebumen misalnya. Irma seorang penyandang polio yang dulu mendapatkan penolakan saat melamar pekerjaan. Tapi kini perempuan yang duduk di kursi roda ini telah memberdayakan ribuan penyandang disabilitas, anak-anak putus sekolah, mantan PSK, ibu-ibu rumah tangga, melalui produk kerajinan tangan dan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dia lakukan. Begitu juga kisah tentang Sugeng Siswoyudono yang kehilangan kakinya akibat kecelakaan, tapi kemudian mendirikan bengkel kaki palsu dan mengembalikan harapan banyak orang dari keluarga tidak mampu yang kehilangan kaki. Kini bersama Kick Handy Foundation dan benihbaik.com, Sugeng telah menjadi bagian dari gerakan kaki palsu gratis. Setiap orang punya Ironman-nya sendiri.
Tantangan yang tampaknya mustahil, entah dalam bentuk fisik, mental, kemiskinan, atau luka batin. Tapi kisah tentang Minda, Irma, dan Sugeng adalah bukti bahwa tidak ada yang mustahil jika kita mau berusaha. Kondisi fisik kita bisa saja terbatas, begitu juga dengan keterbatasan ekonomi atau pendidikan. Tapi tekad dan semangat kita jangan pernah kita batasi. Kegagalan bukan akhir. Bisa jadi itu adalah awal dari perjalanan hidup kita yang lebih bermakna. Keberhasilan Minda di ajang triathlon Kona menegaskan bahwa impian besar layak diperjuangkan. Dan hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita perjuangkan. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari perjalanan hidup Minda, yakni fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan. Tujuan hidup bisa lebih besar dari sekadar prestasi yang kita raih. Sebagaimana Minda, kita bisa membawa misi hidup kita untuk membawa perubahan dalam setiap pencapaian kita. Juga rasa syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti kata Minda, jangan biarkan keadaanmu hari ini mendikte batas impianmu di masa depan. Dalam hidup kita, semua punya tantangan. Ada yang lahir dengan keterbatasan fisik, ada yang tumbuh dalam lingkungan yang keras, ada yang merasa kekurangan kasih sayang keluarga, atau ada yang mengalami trauma yang membuat kita merasa hidup kita akan berujung pada kegelapan dan penderitaan. Sekali lagi, belajar dari kisah Minda, Irma, dan Sugeng. Jika hari ini kita merasa lelah, tertinggal, putus asa, atau hampir menyerah, ingatlah, yang penting bukanlah seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa kuat kita bertahan.